Pengertian digital marketing, desain pengalaman pengguna, dan desain web. Desain pengalaman pengguna atau user experience design adalah pendekatan desain yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang positif bagi pengguna saat berinteraksi dengan produk atau layanan, baik itu dalam bentuk digital maupun fisik. Tujuan dari desain pengalaman pengguna adalah untuk meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pengguna terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Pengembangan dan desain web adalah bagian dari disiplin ilmu teknologi informasi yang berkaitan dengan pembuatan dan perancangan situs web. Pengembangan dan desain web mencakup aspek-aspek seperti tampilan visual, navigasi, fungsionalitas, keamanan, dan performa situs web. Keterkaitan antara desain pengalaman pengguna, pengembangan, dan desain web adalah bahwa desain pengalaman pengguna merupakan aspek yang sangat penting dalam pengembangan dan desain situs web. Dalam pengembangan dan desain web, desain pengalaman pengguna melibatkan proses pemikiran secara holistik untuk menciptakan pengalaman yang optimal bagi pengguna saat berinteraksi dengan situs web, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kesetiaan pengguna. Seorang desainer pengalaman pengguna harus memiliki pemahaman yang kuat tentang pengembangan dan desain web, termasuk teknologi yang digunakan, batas-batas teknis, dan kebutuhan pengguna yang harus dipenuhi oleh situs web. Desain pengalaman pengguna juga harus memiliki keterampilan dalam merancang antarmuka pengguna yang mudah digunakan, intuitif, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam pengembangan dan desain web, desain pengalaman pengguna dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi situs web, sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis. Dengan memperhatikan desain pengalaman pengguna, pengembangan dan desain web dapat menciptakan situasi web yang dapat memberikan pengalaman yang positif bagi pengguna, sehingga dapat meningkatkan loyalitas dan kepercayaan pengguna terhadap situs web dan perusahaan. Desain pengalaman pengguna atau bisa disebut dengan user experience design adalah proses perancang produk atau layanan dengan fokus pada pengalaman pengguna yang optimal. Hal ini meliputi pengumpulan dan analisis data pengguna, desain interaksi pengguna, dan pemahaman tentang kebutuhan dan tujuan pengguna. Konsep dasar desain pengalaman pengguna meliputi pengumpulan data pengguna, melakukan penelitian dan pengumpulan data pengguna untuk memahami profil, preferensi, dan kebutuhan pengguna. Data pengguna ini dapat berasal dari observasi, wawancara, survei, analisis data web, dan lain-lain. Lalu perancangan antarmuka pengguna. Merancang antarmuka pengguna yang mudah digunakan, intuitif, dan menarik dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip desain seperti keterbacaan, keteraturan, konsistensi, dan kontras. Lalu pengujian produk. Melakukan pengujian produk terhadap produk untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal dan mengidentifikasi potensi masalah. Pengujian dapat dilakukan dengan pengguna sungguhan atau dengan prototipe produk. Pengembangan strategi. Mengembangkan strategi untuk meningkatkan pengalaman pengguna yang dapat mencakup perbaikan pada antarmuka pengguna, animasi, dan strategi konten. Kontinuitas dan perbaikan. Menerapkan prinsip kontinuitas dan perbaikan dalam desain produk dengan memantau dan memperbaiki pengalaman pengguna secara terus-menerus. Dalam konteks bisnis, desain pengalaman pengguna penting untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang disediakan memberikan pengalaman pengguna yang optimal sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan pengguna, serta meningkatkan loyalitas pengguna dan kepuasan pelanggan. Faktor yang mempengaruhi integrasi desain pengalaman pengguna dalam digital marketing. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi integrasi desain pengalaman pengguna dalam digital marketing. Beberapa faktor tersebut adalah tujuan bisnis. Tujuan bisnis adalah faktor utama yang mempengaruhi integrasi desain pengalaman pengguna dalam digital marketing. Setiap bisnis memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam pengembangan pemasaran digital. Desain pengalaman pengguna harus dikembangkan berdasarkan tujuan bisnis untuk mencapai hasil yang optimal. Pemahaman tentang pengguna.
Pemahaman yang baik tentang pengguna sangat penting dalam integrasi desain pengalaman pengguna dalam digital marketing. Informasi yang dikumpulkan tentang pengguna dari analisis data dapat membantu dalam merancang antarmuka pengguna yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Selanjutnya, teknologi dan platform. Teknologi dan platform yang digunakan dalam pemasangan digital juga mempengaruhi integrasi desain pengalaman pengguna. Antarmuka pengguna harus dirancang dengan mempertimbangkan platform dan teknologi yang digunakan agar dapat berfungsi dengan optimal. Selanjutnya, anggaran. Anggaran yang disediakan untuk pengembangan desain pengalaman pengguna juga mempengaruhi integrasi desain pengalaman pengguna dalam digital marketing. Biaya pengembangan antarmuka pengguna dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan bisnis dan kompleksitas pengembangan. Selanjutnya, waktu. Waktu yang tersedia untuk pengembangan desain pengalaman pengguna juga mempengaruhi integrasi desain pengalaman pengguna dalam digital marketing. Pengembangan antarmuka pengguna memerlukan waktu dan usaha yang signifikan dan harus dijadwalkan dengan tepat agar tidak mengganggu strategi pemasaran. Target audience digital marketing. Kelompok yang ditargetkan untuk membeli produk atau menggunakan layanan yang ditawarkan melalui pemesanan digital. Target audience ini dapat diidentifikasi melalui beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, lokasi geografis, minat dan preferensi, tingkat pendapatan, dan perilaku pembelian. Identifikasi target audiens yang tepat sangat penting dalam pengembangan strategi pemasaran digital. Dengan mengetahui siapa target audiens yang dituju, bisnis dapat merancang kampanye pemasaran digital yang efektif dan efisien dalam menjangkau calon konsumen potensial. Penempatan konten digital marketing adalah proses penempatan konten pemasaran pada saluran digital tertentu untuk menjangkau target audiens yang dituju. Penempatan konten digital marketing dapat dilakukan melalui berbagai saluran digital seperti website, media sosial, iklan online, email marketing, dan platform video. Pemilihan saluran digital yang tepat dalam penempatan konten digital marketing sangat penting dalam mencapai target audiens yang dituju dan meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran digital. Berikut adalah beberapa contoh penempatan konten digital marketing pada saluran digital tertentu. Pertama, website. Konten pemasaran dapat dipasang pada website bisnis untuk memberikan informasi tentang produk atau layanan yang ditawarkan, penampilan portofolio produk, dan memberikan ulasan pelanggan atau testimoni. Selanjutnya, media sosial. Konten pemasaran dapat dipasang pada media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain untuk menjangkau target audiens yang lebih luas. Bisnis dapat memanfaatkan fitur iklan yang ditargetkan pada media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan meningkatkan interaksi dengan calon konsumen. Selanjutnya, iklan online. Bisnis dapat membeli iklan online di situs web atau platform tertentu untuk menjangkau target audiens yang lebih luas. Jenis iklan online yang dapat digunakan termasuk iklan display, iklan pencarian, dan iklan video. Email marketing. Konten pemasaran dapat dikirim melalui email marketing kepada pelanggan potensial atau pelanggan yang sudah ada. Email marketing dapat berupa informasi tentang produk atau layanan, diskon, atau tawaran khusus lainnya. Selanjutnya, platform video. Bisnis dapat memasang konten pemasaran pada platform video seperti YouTube atau Vimeo untuk meningkatkan visibilitas dan memperluas jangkauan konten pemasaran. Dalam menentukan penempatan konten digital marketing, bisnis harus mempertimbangkan saluran digital mana yang paling sesuai untuk target audiens yang dituju, serta memastikan bahwa konten pemasaran yang disediakan relevan dan menarik bagi calon konsumen potensial. Konsep dasar pengembangan dan desain web. Pengembangan dan desain web merupakan proses pembuatan dan perancangan situs web yang melibatkan beberapa konsep dasar, di antaranya 1. Desain visual. Desain visual berkaitan dengan tampilan, estetika, dan kesan yang ingin dihadirkan pada situs web. Hal ini termasuk pemilihan warna, tipografi, layout, dan elemen desain lainnya. Yang kedua, fungsionalitas. Fungsionalitas berkaitan dengan kemampuan situs web
untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu, seperti memuat halaman dengan cepat, menampilkan informasi dengan jelas, serta memiliki fitur interaktif yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan situs web. Yang ketiga, navigasi. Navigasi berkaitan dengan kemampuan pengguna untuk menjelajahi situs web dengan mudah dan intuitif. Hal ini mencakup struktur informasi situs web dan navigasi yang mudah dipahami dan diakses. Yang keempat, responsif. Responsif atau responsivitas berkaitan dengan kemampuan situs web untuk menyesuaikan tampilan dan fungsionalitasnya pada berbagai perangkat, seperti desktop, tablet, dan smartphone. Yang kelima, keamanan. Keamanan berkaitan dengan kemampuan situs web untuk melindungi informasi pengguna dan data penting dari serangan atau akses yang tidak sah. Yang keenam, SEO, Search Engine Optimization, merupakan teknik untuk meningkatkan visibilitas dan peringkat situs web pada mesin pencari seperti Google, dan ini mencakup teknik-teknik optimasi konten, struktur situs web, dan taktik pemasaran lainnya. Yang ketujuh, analitik. Analitik berkaitan dengan pengumpulan dan analisis data untuk memahami perilaku pengguna pada situs web, serta untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas situs web. Berikut ini adalah beberapa teknik dan metode yang umum digunakan dalam desain pengalaman pengguna dalam mengembangkan dan desain web. Pertama, riset pengguna atau user research. Teknik ini dilakukan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna, serta mempelajari perilaku kebiasaan pengguna dalam menggunakan website atau aplikasi web. Riset pengguna bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, dan survei. Yang kedua, analisis persaingan atau competitive analysis. Melakukan analisis terhadap pesaing atau website sejenis untuk memahami kelebihan dan kekurangan dari website atau aplikasi web yang sedang dikembangkan. Selanjutnya, user persona. User persona merupakan gambaran fiktif dari pengguna yang menggambarkan profil dan karakteristik pengguna, seperti usia, pekerjaan, dan preferensi. User persona ini dapat membantu tim desain untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna, seperti memastikan desain yang dibuat sesuai dengan target pengguna. Selanjutnya, Customer Journey Map. Customer Journey Map adalah representasi visual dari perjalanan pengguna dalam menggunakan website atau aplikasi web. Dalam pembuatan Customer Journey Map, dilakukan pemetaan aktivitas dan emosi pengguna selama menggunakan website atau aplikasi web. Hal ini dapat membantu tim desain untuk memahami pengalaman pengguna secara keseluruhan dan mengidentifikasi masalah yang terjadi. Prototype dan testing. Prototyping adalah pembuatan model atau rancangan awal dari website atau aplikasi web yang akan dibuat. Prototyping digunakan untuk menguji kelayakan dan fungsionalitas desain sebelum dikembangkan secara penuh. Setelah melakukan prototyping, dilakukan pengujian terhadap pengguna untuk mengetahui bagaimana pengguna berinteraksi dengan desain dan memastikan desain yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi pengguna. Selanjutnya, perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Setelah website atau aplikasi website diluncurkan, tim desain harus terus memantau pengguna dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan melakukan evaluasi terhadap data pengguna seperti tingkat kunjungan, waktu penggunaan, dan keterlibatan pengguna.